Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Guru. Pada pertemuan kedua kali ini kita masih berada pada materi teks berita. Namun kali ini kita akan membahas tentang materi meringkas dan menyimpulkan berita. Oke, langsung saja ke materinya untuk mengurangi durasi supaya kapasitas videonya tidak terlalu besar. Namun sebelumnya Pak Guru hilangkan dulu gambarnya supaya materinya bisa jelas terlihat di slide ya. Oke, iya. Nah, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama, meringkas dan menyimpulkan berita. Nah, pada bagian materi ini, meringkas dan menyimpulkan berita ini ada 3 bagian ya. Bagian yang pertama ini adalah ringkasan berita. Oke. Nah, materi ringkasan berita ini berisi ada 3 sub ya, ada 3 sub bagian ya. Yang pertama, mendengarkan atau membaca berita. Nah, tentunya jika kita ingin meringkas berita, yang pertama kali kita lakukan adalah yaitu mendengarkan atau membaca berita. Tanpa kita membaca berita atau mendengarkan berita, kita tidak tahu apa yang akan disampaikan oleh narasumber atau apa yang disampaikan oleh pembuat berita. Oke, ini tahap mendengarkan dan membaca berita. Oke. Setelah kita mendengarkan atau membaca berita, tentunya yang kita lakukan adalah mencatat pokok-pokok berita. Kita mencatat pokok-pokok berita itu dengan pola atau dengan menggunakan unsur pola 5W 1H. Nah, ini yang kita lakukan. Oke, menggunakan pola 5W plus 1H. Nah, setelah kita menentukan atau pola 5W plus 1H ini, maka setelah itu kita menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas. Nah, ini tahapan yang kita lakukan pada saat kita meringkas berita. Sekali lagi, isi dari ringkasan berita ini mendengarkan atau membaca berita. Setelah itu kita mencatat pokok-pokok berita dengan menggunakan pola 5W plus 1H. Setelah itu barulah kita pada tahap menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas. Oke, ingat ya, secara lengkap dan ringkas apa yang telah kita temukan pada bagian pokok-pokok berita tersebut. Nah, setelah itu pada bagian kedua ringkasan berita ini ada tahapan kedua, yaitu menyimpulkan isi berita. Nah, menyimpulkan isi berita ada tahapannya juga, ada alurnya juga. Bagaimana alurnya? 1. Mengenali isi informasi berita. Nah, perlu kalian ketahui, jika kalian ingin menyimpulkan isi berita, yang pertama kali kalian lakukan adalah mencari isi informasi berita apa yang disampaikan. Oke, itu yang kalian cari ya, isi informasinya apa di dalam berita tersebut. Setelah kalian mengenali isi informasi berita tersebut, maka kalian akan menemukan hasil identifikasi pola 5W plus 1H. Oke, isi informasi berita itu kalian kaitkan dengan hasil identifikasi kalian menggunakan pola 5W plus 1H. Setelah itu baru kalian menuju simpulan isi berita. Oke, ini pola menyimpulkan isi berita ya. Nah, contoh teks di sini ada contoh teksnya. Apa contoh teksnya? Nih, bisa kalian baca. Contoh teksnya.
Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non-sembakau pada 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu, tanggal 15 bulan 11. Kemudian, kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non-sembakau pada tanggal 21 sampai dengan 25 November. Ini contoh teksnya. Nah, sekarang contoh teks ini kita coba identifikasi dengan menggunakan pola 5W plus 1H. Oke, ini informasinya. Kemudian hasil identifikasinya, yang pertama, apa? Nah, apa di sini menanyakan tentang masalah. Ya, apa tujuannya untuk menanyakan sebuah masalah. Nah, masalahnya di sini apa? Padatnya pelabuhan Merak. Oke, ini masalahnya, padatnya pelabuhan Merak. Dikaitkan dengan teks tadi. Yang berikutnya, siapa? Nah, siapa di sini menanyakan tentang pelaku. Orang yang memadati pelabuhan Merak. Nah, di sini pelakunya siapa? Pelakunya adalah truk-truk pengangkut barang non-sembako. Ini pelakunya. Kemudian unsur yang ketiga, kapan. Nah, kapan di sini menanyakan tentang waktu. Waktu kejadian tersebut itu 10 hari menjelang Lebaran pada hari Sabtu tanggal 15 bulan 11. Ini waktunya. Kemudian unsur yang keempat, di mana. Nah, di mana di sini pasti menanyakan tempat atau lokasi. Lokasi padatnya pelabuhan Merak itu jelas. Tempatnya di pelabuhan Merak. Oke, kemudian unsur yang kelima, mengapa? Mengapa di sini jelas menanyakan alasan atau penyebab. Penyebabnya di sini karena adanya larangan melintas bagi truk-truk non-sembakau pada tanggal 21 sampai dengan 25 November. Oke. Nah, unsur berikutnya yaitu bagaimana. Bagaimana di sini menanyakan kondisi atau akibat. Akibatnya di sini pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non-sembakau. Nah, dari unsur 5W1H ini maka dapat kita simpulkan isi informasi berita ini, yaitu simpulan. Nah, ini dia simpulannya. Padatnya pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut barang non-sembakau pada 10 hari menjelang Lebaran. Nah, simpulan itu harus berisi kalimat yang singkat, padat, dan jelas, tidak bertele-tele. Ya, simpulan itu cukup satu paragraf saja ya. Oke, satu paragraf namun mewakili keseluruhan isi informasi yang terdapat pada berita. Nah, itu teknik kita menyimpulkan. Oke. Berikutnya yang ketiga ya, dari ringkasan dan menyimpulkan berita. Nah, yang berikutnya di sini adalah tanggapan terhadap isi berita. Tanggapan terhadap isi berita ini ada tahapannya juga. Yang pertama, tanggapan terhadap isi berita berkaitan dengan isi atau struktur berita. Nah, jika kalian ingin menanggapi suatu berita, tentunya yang kalian perhatikan pertama kali adalah isi atau struktur berita. Ini yang harus kalian tanggapi berdasarkan isi informasi berita tersebut. Oke. Nah, apa saja bagian dari menanggapi bagian isi atau struktur berita ini? Yang pertama, yang kedua ya.
tanggapan terhadap isi berita ini. Yang tadi isi atau struktur berita, kemudian ada bahasa berita. Oke, nah ini isi atau struktur berita. Yang pertama ada kebenaran. Nah, kebenaran ini tentunya di dalam sebuah berita ini yang patut kalian tanggapi, benar apa tidak berita yang disampaikan oleh pembuat berita atau penulis. Ini tentang kebenaran dari informasi yang disampaikan oleh si pembuat berita. Ini yang kalian tanggapi, benar apa tidak berita itu. Nah, yang kedua, kelengkapan. Nah, dari segi kelengkapan tentunya yang kalian perhatikan di situ, yang harus kalian tanggapi berhubungan dengan struktur berita atau kelengkapan dari isi berita itu. Oke, ini yang harus kalian tanggapi, dua ya. Kebenaran, kelengkapan dari segi isi atau struktur berita. Kemudian yang kalian tanggapi berdasarkan bahasa yang digunakan oleh si pembuat berita. Bagian dari bahasa pada berita yang digunakan oleh penulis dapat diamati satu, penggunaan kalimat. Nah, ini penggunaan kalimat ya yang kalian tanggapi. Sesuai tidak penggunaan kalimat yang digunakan oleh si pembuat berita? Nah, untuk penggunaan kalimat ini nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya ya, pada bagian materi kebahasaan ya. Oke, kemudian berikutnya ada pilihan kata. Nah, pilihan kata yang digunakan oleh si penulis ini menggunakan pilihan kata apa saja gitu. Apakah pilihan katanya itu dapat dipahami, dapat mudah dipahami oleh si pembaca, ataukah si penulis menggunakan pilihan kata yang agak sulit dipahami oleh si pembaca? Itu yang harus kalian tanggapi ya, diksinya seperti apa gitu ya. Ini dari segi pilihan kata. Oke, ini dari segi tanggapan terhadap isi berita. Nah, isi tanggapan tentunya yang perlu kalian perhatikan yaitu berupa kritik atau komentar berkaitan dengan pemberitaan tersebut. Jangan kalian menanggapi sesuatu yang tidak ada pada isi berita tersebut. Ya, isi tanggapan kalian harus berhubungan dengan isi berita itu. Nah, isi tanggapan kalian berupa kritikan tentunya ya tidak menyinggung ataupun ya merendahkan seorang penulis berita. Oke, kritikan kalian harus objektif. Ya, jika ada kritikan maka kalian semestinya harus memberikan solusi. Oke, ini dari segi tanggapan. Oke. Ya, sekian, terima kasih. Hanya itu video yang kali ini bisa Pak Guru sampaikan untuk materi struktur dan kebahasaan teks berita. Di video berikutnya Pak Guru akan jelaskan lebih detail. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.